Halo semua, selamat berjumpa kembali di channel saya, Safir Afleng. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan kamu subscribe dulu channelnya agar kamu dapat notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Oke, lanjut. Nah, di materi sebelumnya, kalian telah mempelajari struktur dari teks eksplanasi. Kali ini, kita akan pindah ke tahap berikutnya, yaitu belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selain struktur, kamu juga harus memperhatikan unsur kebahasaan dalam penulisan kalimat yang berada dalam suatu teks eksplanasi. Pada umumnya, di dalam teks eksplanasi terkandung unsur-unsur kebahasaan. Nah, yang diantaranya itu pertama, menggunakan istilah. Yang kedua, menggunakan keterangan waktu. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi antar kalimat. Saya pindah ke bagian yang pertama, menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Teks eksplanasi menjelaskan suatu fenomena alam dan sosial, maka tidak jarang akan ditemui banyak istilah di dalamnya. Namun terkadang arti istilah dalam teks eksplanasi jarang diketahui oleh pembaca. Nah, jadi untuk menemukan arti istilah-istilah tersebut, gunakanlah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jika tidak ada, dapat mencarinya di Kamus Istilah. Kamus Istilah adalah kamus khusus berisi istilah-istilah di bidang tertentu. Jadi ada dua alternatif yang kalian bisa gunakan jika kalian tidak menemukan arti istilah dalam teks eksplanasi tersebut. Perhatikan kutipan berikut. Nah, mari kita perhatikan kutipannya. Konflik sosial merupakan suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang merasakan adanya tujuan bertentangan atau gangguan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Konflik dilatar belakangi perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial menjadikan konflik sebagai situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Setelah membaca contoh kutipan itu, apakah kamu dapat menemukan atau temukan istilah di dalam teks tersebut? Ya, saya bantu 5 istilah yang dapat kita temukan di teks eksplanasi. Nah, ini dia ada 5 istilah yang digunakan pada kutipan teks eksplanasi tadi. Nah, di sini salah satunya ada konflik yang makna atau artinya percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Yang kedua, sosial, suatu hal yang berkenaan dengan masyarakat. Yang bagian ketiga, individu, orang seseorang, pribadi orang. Yang keempat, individual, mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi, bersifat perseorangan. Dan yang bagian terakhir, yang kelima, interaksi, maknanya atau artinya saling melakukan aksi atau berhubungan. Baik, yang kedua, menggunakan keterangan waktu. Pada teks eksplanasi sering dijumpai keterangan waktu. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Ya, keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, selama, dan seterusnya. Selain itu, keterangan waktu juga menggunakan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, besok, dan seterusnya. Perhatikan kutipan berikut. Nah, perhatikan lagi kutipannya. Pada kutipan ini ada satu keterangan waktu yang terdapat di teks eksplanasi, yaitu pada saat musim dingin menggunakan kata hubung pada. Oke, saya lanjut. Yang ketiga,
Menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ya, kalimat dengan kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Nah, jadi berikut ini ada beberapa contoh konjungsi antar kalimat. Yang pertama atau bagian A, konjungsi antar kalimat pertentangan. Contoh, akan tetapi, namun, biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, dan sungguh pun demikian. Nah, coba kita perhatikan contoh kalimatnya. Keadaan memang sudah aman, namun kita harus tetap waspada. Konjungsi antar kalimat yang digunakan di sini adalah kata namun, ya, yang ditandai dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Saya lanjut untuk yang bagian B, konjungsi antar kalimat waktu, kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, dan selanjutnya. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat penambahan. Contohnya di situ tambahan pula, dan selain itu. Bagian D, konjungsi antar kalimat pembalikan. Contohnya sebaliknya. Yang bagian E, konjungsi antar kalimat keadaan, sesungguhnya dan sebenarnya. Lanjut bagian F, konjungsi antar kalimat penguatan. Contohnya di situ ada malahan dan bahkan. Yang bagian G, konjungsi antar kalimat konsekuensi. Contohnya dengan demikian. Dan di bagian terakhir, bagian H, konjungsi antar kalimat akibat. Contoh, oleh karena itu dan oleh sebab itu. Oke, demikian video materi pembelajaran saya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.